Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,15 triliun dolar atau turun sekitar 2,9%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 27.400-an, Ethereum 1.741, BNB 321, XRP 0,42, Cardano 0,35, Dogecoin 0,074, Polygon Matic 1,11, dan Solana ada di urutan ke-10 dengan harga 21,46 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 9%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, sebagai di sini, Fed hikes rates by a quarter percentage point indicates increase are near an end. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, tadi dini hari kita mendapatkan Fed interest rate decision dan juga Fed press conference yang pada akhirnya kita melihat Federal Reserve dari Amerika Serikat memutuskan untuk menaikkan lagi suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25%. Dan yang membuat market sebenarnya bergerak kemarin itu adalah dari statementnya kakek Powell gitu. Oke, ketika kita melihat Fed interest rate decision yang diumumkan, itu pergerakannya sebenarnya cuma zigzag doang, kemudian stay di angka yang sama. Tetapi ketika kakek Powell sudah start untuk berbicara atau berpidato, itulah ketika kita melihat Bitcoin start untuk selling off. Dan apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, guys? That wording is a departure from previous statement which indicated ongoing increases would be appropriate to bring down inflation. Jadi ada beberapa statement kunci yang saya tangkap dari kakek Powell gitu ya. Pertama kita bakal mulai dari yang dia sudah ulang-ulang gitu ya. Bahwa pertama dia masih merasa inflasi di Amerika Serikat masih terlalu tinggi gitu ya. Dan dia memang melihat ada penurunan, tapi penurunannya itu menurut dia belum terlalu signifikan dan dia perlu bukti lebih lanjut untuk bisa menyatakan bahwa inflasi sudah under control. Yang kedua, dia masih melihat labor market di Amerika Serikat itu masih sangat kuat alias tingkat pengangguran di Amerika itu masih berada di angka yang sangat rendah yang membuat mereka merasa tidak ada keperluan sekarang untuk melakukan pivot atau bahkan cut rates. Walaupun gitu ya, statement yang tadi kita baru baca, that wording is a departure from previous statement which indicated ongoing increases would be appropriate to bring down inflation. Jadi ada perubahan dari statementnya kakek Powell, perubahan sedikit. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya, kakek Powell menyampaikan bahwa kita masih akan terus menaikkan suku bunga sampai beberapa kali lagi, dan baru pada saat itu mungkin mereka akan stay di angka tersebut. Tetapi pada press conference tadi dini hari, dia sudah tidak menyatakan bahwa mereka pasti akan terus menaikkan suku bunga. Tapi mereka akan melihat apa yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan untuk menentukan apakah pada akhirnya mereka akan tetap menaikkan suku bunga atau mereka merasa suku bunga yang mereka pasang sekarang sudah cukup. Oke, jadi kalau untuk statement yang satu ini sebenarnya termasuk cukup dovish gitu guys. Oke, tetapi kemudian dilanjutkan, still he said that despite market pricing to the contrary, rate cuts are not in our base case for the remainder of 2023. Oke, ini adalah kemungkinan salah satu statement yang kemudian membuat market sell off guys. Kakek Powell menyampaikan bahwa untuk sekarang gitu ya, kami belum sama sekali berencana untuk melakukan cut rates atau menurunkan suku bunga di tahun 2023. Sedangkan market sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir karena ada kasus banking crisis di Amerika Serikat itu merasa gitu ya bahwa the Fed harusnya bakalan segera gitu melakukan penurunan suku bunga atau cut rates. Mungkin di pertengahan atau bahkan di akhir tahun 2023. Tapi itu kemudian langsung dibantah oleh kakek Powell dan mereka menyatakan bahwa mereka belum ada rencana untuk melakukan cut rates. Jadi maksimum
mereka hanya akan mungkin stop menaikkan suku bunga dan mempertahankan suku bunga yang ada sekarang, yaitu di 5%. Jadi ya sebenarnya ada dovish, ada hawkishnya statement dari kakek Powell tadi dini hari itu, dan kita melihat market mengambil reaksi yang lebih ke arah negatif gitu. Sehingga Bitcoin kita lihat terkoreksi ke kurang lebih area 27.000. Ya ini bukan sell off yang terlalu parah gitu ya. Seperti yang kita expect gitu ya, bahwa ketika kita melihat Fed akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point, ya harusnya kita tidak akan melihat volatility yang terlalu gila guys, karena itu udah sesuai dengan ekspektasi pasar. Dan mungkin yang sedikit surprise hanya statement dari kakek Powell di sini yang menyatakan bahwa mereka belum akan berencana untuk melakukan cut rate di tahun 2023. Tetapi dia tidak berbicara secara absolut gitu guys. Artinya dia tidak juga mengatakan bahwa pasti kita tidak akan menurunkan suku bunga, tetapi untuk sementara belum ada rencana sama sekali untuk menurunkan suku bunga di tahun 2023. Gitu ya. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui untuk Fed interest rate decision dan juga Fed press conference pada tadi dini hari. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang disampaikan oleh kakek Powell guys? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Yang kedua, karena kita juga melihat pergerakan market cukup zigzag dalam 24 jam terakhir, seperti yang juga udah kita expect guys. Karena sekali lagi ketika ada event-event besar seperti CPI, NFP, kemudian FOMC, Fed Interest Rate Decision, itu adalah saat-saat dimana market maker itu suka gitu guys, untuk meliquid orang-orang yang memakai leverage terlalu besar. Orang-orang yang tidak mempunyai risk management, trading dengan leverage luar biasa besar dengan harapan gitu ya, ketika newsnya muncul, market akan bergerak sesuai dengan perkiraan mereka dan mereka akan cuan besar, tapi tidak mereka perkirakan apa akan terjadi kalau misalnya market bergerak ke arah sebaliknya. Dan dalam 24 jam terakhir ada sekitar 66.873 traders yang ke liquid dengan total value sebesar 248 juta dolar. Oke, ya walaupun ini bukan angka yang terlalu besar ya guys ya, karena mungkin menurut saya juga karena kita tidak melihat market bergerak terlalu volatil ya. Range-nya hanya sekitaran 28.000 sampai 27.000 saja. Jadi itu pergerakan yang termasuk modest gitu ya, termasuk biasa saja di Bitcoin, tanpa ada event seperti Fed Interest Rate Decision pun biasanya kita melihat pergerakan Bitcoin dalam kurun waktu 24 jam itu bisa 1.000 sampai 2.000 dolar. Itu adalah range yang wajar gitu ya. Jadi itu adalah yang kedua guys. Kemudian yang berikutnya, walaupun kita melihat mungkin ada sell-off terjadi dalam 24 jam terakhir guys, tapi kalau misalnya kita perhatikan, untuk exchange reserve dari tanggal 21 Maret sampai ke 22 Maret kemarin terjadi penurunan sebesar hampir 10.000 Bitcoin. Artinya mungkin koreksi yang kita lihat hari ini itu dimanfaatkan oleh para paus untuk justru menyerok lagi. Walaupun memang dalam beberapa bulan terakhir, bukan beberapa bulan ya, tapi beberapa minggu terakhir, kita melihat exchange reserve itu terus-menerus mengalami kenaikan, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi harga Bitcoin gitu ya, tanpa ada koreksi, maka biasanya semakin besar pula chance orang-orang itu memasukkan Bitcoinnya ke dalam exchange, karena mungkin merasa perlu untuk take profit gitu guys. Tapi untuk sekarang kita kembali melihat start adanya penurunan, oke? Yang kita tidak mau lihat tentunya adalah kenaikan yang terus-menerus terjadi, oke? Karena kalau sampai itu terjadi kan berarti begini, berarti sudah banyak lagi Bitcoin yang dimasukkan ke dalam exchange, yang kemungkinan besar tujuannya adalah untuk antara dijual atau di-convert ke altcoin. Ya tentunya kita sebagai investor di cryptocurrency harapannya adalah senario kedua ya guys. Walaupun mungkin mereka mau jual Bitcoinnya, tapi at least mereka convert ke dalam bentuk altcoin. Dan ini juga adalah salah satu chart yang kemarin saya sampaikan saya pengen bahas di video hari ini. Karena menurut saya ini cukup menarik guys. Yaitu adalah Bitcoin dominance guys. Ini adalah salah satu chart yang bisa teman-teman gunakan sebagai pedoman untuk menentukan kapan kira-kira kita akan melihat altcoin itu outperform Bitcoin. Atau performanya altcoin itu lebih baik daripada Bitcoin. Nah, jika teman-teman perhatikan dari chartnya, maka secara historis setiap kali kita menyentuh ke sekitaran angka 47 sampai 48% di sini, ini adalah area resistance yang sangat kuat untuk Bitcoin dominance, guys. Sehingga, jika kita kembali mendapatkan resistance dari sini dan kemudian rejection, maka yang bisa kita expect terjadi di market adalah kita kemudian melihat altcoin kembali rally. Dan jika
gitu ya. Dan jika memang kita akan terreject dari sini, maka harusnya tidak lama lagi guys. Oke, tidak lama lagi sebelum kita akan melihat altcoin akan outperform Bitcoin. Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan kita sudah bisa expect hal tersebut terjadi. Oke, jadi siap-siap untuk teman-teman yang masih ada hold altcoin. Jangan sampai teman-teman merasa, waduh lama banget kok altcoinnya nggak naik-naik, saya jualan aja deh altcoinnya. Takutnya justru ketika kalian baru jual, altcoinnya malah outperform dan kemudian pada naik gila-gilaan. Nah, karena di sini saya pengen ingatkan bahwa Bitcoin dominance sekarang guys sudah berada di area resistance yang sangat kuat, yang mempunyai probability cukup tinggi untuk terkoreksi, at least terkoreksi. Yang paling idealnya tentunya kalau kalian pengen altcoin adalah kalau kita kembali ke reject dan down ke area lower level di sini sebagai area supportnya. Kalau ini yang kita lihat, maka ini kita bisa sebut sebagai altcoin season, gitu ya. Tapi kalau kita cuma terkoreksi, ya at least lah kita bisa melihat untuk sementara altcoin bakalan outperform dari Bitcoin, gitu ya. Walaupun tentunya masih ada chance kita melihat Bitcoin dominance kembali merangkak naik, mungkin menuju ke angka 47,5 atau bahkan 48%. Tapi in the end of the day, kita sekarang sudah berada di area resistance. Dan saya expect harusnya dalam beberapa minggu, atau 1-2 minggu ke depan, kita bisa melihat altcoin untuk start outperform Bitcoin. Tapi ada satu catatannya guys. Catatannya apa? Adalah kita mungkin harus melihat Bitcoin terkonsolidasi. Oke, mungkin kita harus melihat Bitcoin terkonsolidasi selama berminggu-minggu di sekitaran area range di sini. Dan ini adalah bisa menjadi sebuah chance atau kesempatan bagi altcoin untuk unjuk gigi gitu. Oke, dan memang itu yang biasanya terjadi guys. Kalau kita mau melihat kita bergeser dari fase pertama ke fase kedua, di mana dari chart yang kemarin kita lihat, fase pertama itu Bitcoin dulu, diikuti oleh Ethereum, kemudian large cap, kemudian alt season. Nah, kalau kita pengen melihat penggeseran dari fase pertama itu Bitcoin ke Ethereum, biasanya kita harus melihat Bitcoin itu terkoreksi atau sideways dulu. Oke, baru pada saat itu kita melihat Ethereum start naik. Tapi untuk sekarang memang belum terlihat, guys. Kita masih melihat Ethereum masih sangat mengikuti pergerakannya Bitcoin. Artinya kalau Bitcoin drop, ya dia masih drop. Jadi kita belum bisa kategorikan bahwa Ethereum sekarang outperform Bitcoin. Jadi kita belum masuk fase kedua, tapi kemungkinan kita sudah mendekati pergeseran fase tersebut. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih hold altcoin, disawarin dulu aja. Semoga kita bisa melihat Bitcoin terkonsolidasi di sini dan Bitcoin dominance-nya kemudian terkoreksi dan kita melihat altcoin-nya mulai start untuk pada naik gitu ya. Dan kalau misalnya kita bahas secara spesifik untuk Bitcoin, ya kita tahu ya, kita melihat ada fake out ke atas kemarin ke sekitaran area 28.900-an, kemudian kita langsung mendapatkan rejection yang sangat kuat dari sana. Yang menunjukkan memang market maker senang gitu ya, ketika ada event-event seperti ini, mereka menjemput stop loss yang berada di atas ataupun di bawah sini. Dan keduanya sudah tercuci sekarang, harusnya ya guys. Karena dari segi funding rates pun kita melihat sekarang cenderung itu netral, alias untuk sekarang walaupun tetap pasti ada yang pakai leverage, tapi angkanya tidak terlalu besar, gitu ya. Dan kalau untuk sementara, kita bisa melihat bahwa Bitcoin sudah breakdown dari ascending channel di sini, guys. Dan kalau di time frame kecil, di 15-minute chart, saya tentunya selama kita tidak mampu reclaim di atas area trend di sini, saya akan cenderung ke arah bearish, tetapi bukan berarti saya akan short ya, guys. Karena kalau saya mau short, saya perlu setup. Gitu ya. Kalau saya mau short, saya perlu yang namanya setup. Nah, untuk sementara saya belum merasa punya setup yang menurut saya ideal untuk saya kembali masuk ke market. Kecuali nanti kita ada dikasih semacam pattern reversal lagi dari sini. Misalnya ada rising wedge. Gitu ya. Ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan kembali untuk short. Atau mungkin kita ada mendapatkan nanti semacam bearish flag. Ini juga mungkin bisa dimanfaatkan untuk short. Tapi untuk sementara, menurut saya setup tersebut belum ada. Dan justru kalau misalnya kita lihat sekarang di time frame yang kecil, ini kita berpotensi justru membentuk yang namanya ascending triangle, guys. Yang berarti kemungkinan besar dari sini kita masih akan melanjutkan kenaikan. Bukan berarti langsung ke high ya, guys. Tapi saya masih expect minimal Bitcoin masih akan push sekali lagi ke atas menuju kemungkinan area 27.700 sampai 27.800.
Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin kenapa di area tersebut kok? Karena kalau kita ambil Fibonacci retracement dari area tersebut, maka ada dua level yang saya pantau. Pertama 0,5 dan juga 0,68. Ini tentunya juga bisa teman-teman jadikan sebagai sebuah area kalau misalnya mau cari sell setup. Karena ada dua indikasi di sini. Yang pertama adalah golden ratio 0,618 dan kedua kita kemungkinan akan kembali retest ke area trendline-nya dari channel di sini. Dan kalau misalnya itu terjadi dan kita kemudian mendapatkan reversal pattern, ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk short, gitu ya. Tapi kalau kita tidak wajib ya guys untuk nyampe ke area di sini sebelum kita kembali down gitu. Kalau ternyata kita melihat kenaikan yang terjadi nanti, karena menurut saya untuk short term kita masih akan melihat Bitcoin at least sekali lagi push ke atas. Nah dari sini kita harus sudah hati-hati di sekitar 0,5 gitu. Kalau kita ternyata mendapatkan rejection yang sangat kuat dari sana, dan kemudian ada bear flag, ini mungkin bisa teman-teman manfaatkan. Paling idealnya sebenarnya adalah kalau kita ternyata membuat ada reversal pattern, mungkin ada semacam rising wedge di sekitaran area di sini, dan teman-teman bisa manfaatkan rising wedge tersebut untuk start sell, gitu ya. Jadi untuk sementara gitu ya, setupnya bagi saya belum ada untuk short maupun long. Kalau long saya sebenarnya mau menunggunya di sekitaran area 25.300 kalau dikasih gitu ya guys. Kalau dikasih kita ingin nyampe ke sini dan kemudian ada setup, saya akan mencoba untuk masuk di sekitaran area di sini dan mungkin kembali menargetkan ke sekitaran area high terakhir di 28.800. Tapi sebelum beberapa senario tersebut kita lihat, saya masih akan prefer untuk stay in the sideline dulu karena begini guys, ketika kita ada melihat sebuah event seperti FOMC, NFP, dan lain sebagainya, itu pergerakannya biasa kadang-kadang bisa anomali. Artinya, ada juga sebuah senario di mana kita bisa melihat Bitcoin kembali membuat semacam V-shape recovery seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman langsung sell dari sini tanpa ada setup, itu sangat riskan gitu. Kalaupun mau sell, saran saya tunggulah ada setupnya, baru teman-teman nanti masuk lagi. Targetnya di mana? Targetnya bisa minimal ke area low terakhirnya, atau kalau kita break dari sana, 25.300 saya rasa tidak terlalu jauh lagi untuk kita capai. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.